Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik cara terbebas dari asam lambung, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara terbebas dari gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini, yaitu cara terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya. Yang pertama buat Dwi Rahayu ya di Palembang ya. Ini semoga sedang atensi. Kemudian yang kedua juga untuk Eva Fajar ya. Eva Fajar mudah-mudahan juga sedang atensi dan mudah-mudahan dengan istilahnya mengikuti sharing ini ya menjadi tercerahkan dan akhirnya menjadi membantu proses pemulihannya dan akhirnya bisa cepat terbebas dari gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Nah, teman-teman semua, untuk itu maka tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar terbebas dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok materi, karena ini materinya agak panjang dan agak berat ya. Maka mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan bahasa yang sederhana ya saya sampaikan, mudah-mudahan mudah dipahami, akhirnya bisa mempraktekannya dan akhirnya menjadi membaik ya, menjadi baik, menjadi jalan kesembuhan kita semua. Nah, teman-teman semua, ini saya sampaikan ya, jadi apa-apa yang pernah saya alami ya, termasuk sudah saya praktekkan dan ternyata hasilnya untuk saya yaitu sangat luar biasa ya, artinya membawa saya menjadi sembuh total sampai dengan sekarang saya bisa sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan juga ini bisa membantu teman-teman ya, sesuai dengan harapan saya menjadi cepat membaik. Jadi badai pasti berlalu ya, itu teman-teman. Nah, yang perlu kita pahami ya sebelum kita memberikan langkah-langkahnya ya, ini adalah bahwa kita pahami dulu bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini adalah bukan hanya gangguan fisik ya, bukan hanya faktor fisik atau yang tubuh kita ya, tetapi juga gangguan yang bersifat
psikis ya atau mental ya, yaitu tentang mental, tentang jiwa, pikiran, emosi, perasaan. Nah, itu semuanya ini apa menentukan. Maka dari itu saya sering menyampaikan ya, jadi untuk kita terbebas memang harus sifatnya holistik ya. Holistik itu secara keseluruhan teman-teman ya, secara keseluruhan, bukan hanya hal yang bersifat fisik tetapi juga kita selesaikan yang bersifat psikis. Nah, itu. Jadi semuanya itu penting ya, semuanya itu penting karena saling berhubungan. Kadang kita mengalami gangguan ini ya, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu dimulai dari ada yang dimulai dari faktor fisik dulu ya. Tetapi ketika dari faktor fisik kemudian sudah sekian lama belum membaik ya, nah akhirnya psikis kita juga menjadi terguncang. Nah akhirnya psikis kita menjadi mengalami anxiety disorder ya atau kecemasan berlebih, dan juga mengalami psikosomatik di mana pikiran kita menjadi analisanya negatif-negatif sehingga direspon oleh tubuh kita ya, terutama lambung, menjadi tidak normal, menjadi muncul banyak sensasi-sensasi. Nah itu, dan itu bisa terbalik ya, kadang kita permasalahannya itu diawali dari psikis dulu, dari faktor yang bersifat pikiran ya, bersifat emosi, bersifat perasaan. Nah ketika itu sering terjadi ketegangan-ketegangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, atau tidak sesuai dengan keinginan kita, itu akan menjadikan pendaman emosi ya. Sebenarnya sakit ini itu juga faktornya dari pendaman emosi yang tersimpan ya di dalam kalbu kita ya, tetapi tidak dirilis ya. Nah ketika kita memendam sudah sekian lama, sekian tahun ya, jadi ada yang sudah berpuluh-puluh tahun memendam emosi, nah akhirnya meledaknya itu menjadi gangguan ini ya, gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah itu yang saya amati itu seperti itu. Nah maka dari itu kita harus bisa memandang secara keseluruhan, secara holistik. Tetapi insya Allah ya, nanti ketika teman-teman sudah memahami hal ini ya, pasti akan cepat membaik ya, karena kita sudah tahu permasalahannya, kita sudah tahu sebabnya, sehingga kita akan mudah untuk keluar dari jeratan itu semua ya. Tetapi ketika kita belum paham asal usulnya, pasti kita akan kesulitan ya. Padahal yang kita lakukan yaitu biasanya ketika belum tepat ya udah sensasi itu masih melekat ya. Nah maka ketika kita masih mengalami hal seperti itu ya, yang biasanya yang kita keluhkan kan hanya sensasinya ya, kita tidak pernah melihat ke belakang sebabnya ya. Nah itu kelemahan kita itu kadang di situ ya. Tetapi ya tidak apa-apa, memang saya dulu juga seperti itu ya. Jadi kita mengeluhnya ya tentang keluhan ya, yang mulai dari kepala selalu berat, keliengan, badan lemes ya, nafas kadang pendek, jalan sempoyongan, pokoknya rasa-rasa yang tidak nyaman ya, sering les-lesan, piar-piaran, tidak bertenaga, kemudian kita menjadi serba ketakutan, mau keluar rumah juga takut ya, mau bepergian juga takut. Nah itu banyak hal seperti itu. Intinya kita menjadi secara mental tidak percaya diri. Nah ketika masih mengalami seperti itu, artinya ya terutama anxiety psikosomatiknya itu masih melekat teman-teman. Nah ini harus kita lepaskan. Nah untuk melepaskan hal itu, ini saya mulai dari awal ya, baik itu yang sifatnya secara fisik maupun secara psikis ya. Jadi memang untuk bisa terbebas itu banyak jalan yang harus kita lalui ya, banyak jalan yang harus kita lalui, tetapi yang harus berjalan adalah diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Orang lain ya itu hanya memberikan petunjuk jalan ya, memberikan mapnya saja ya, ini loh jalannya lewat ini, saya seperti itu. Tetapi tanpa si pelaku ya, kita yang mengalami itu tidak berjalan sendiri, artinya tidak mempraktekkan, ya tidak akan ada perubahan apa-apa. Itu seperti itu. Jadi memang untuk gangguan ini aslinya itu bisa sembuh atau tidak itu tergantung ikhtiar kita sendiri. Itu seperti itu ya. Jadi kesembuhan juga ada dalam diri kita sendiri ya, tetapi sebaliknya penderitaan juga yang menyebabkan diri kita sendiri. Nah itu perlu kita sadari juga seperti itu ya. Itu. Nah baik teman-teman ya,
Jadi jalan-jalan untuk membebaskan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu secara fisik, kemudian yang kedua secara psikologis ya, kemudian yang ketiga secara spiritual, kemudian yang keempat secara sosial. Nah, ini harus ditempuh semua. Ini yang namanya holistik, teman-teman ya. Nah, pemulihan secara fisik yang pertama, atau jalan secara fisik untuk terbebas dari gangguan ini ya. Kalau sebabnya memang dari sebab faktor fisik, ini biasanya akan sembuh ya, akan langsung sembuh. Gangguan secara yang disebabkan oleh faktor fisik, contohnya mungkin kita mengalami gangguan ini karena disebabkan oleh pola makan yang tidak baik, atau mungkin oleh pola hidup kita yang tidak baik. Nah, itu faktor fisik, teman-teman ya. Nah, itu akan mudah ya diatasi secara fisik. Nah, untuk mengatasi secara fisik itu contohnya ya, yang pertama kita dengan obat ya, dalam artian obat medis lah. Nah, ini biasanya kan sudah kita tempuh rata-rata untuk yang mengalami gangguan ini pasti ya. Pertama ini menempuh secara fisik yaitu dengan obatnya. Dalam hal ini otomatis ya obat yang dari dokter lah. Ini itu. Begitu kita merasakan tubuh kita tidak nyaman ya, entah itu yang perutnya kembung, entah itu yang keliengan, entah itu yang merasa lemes dan lain sebagainya, pasti kita lari ke obat. Itu sudah betul, teman-teman ya, itu sudah betul ya. Kalau memang itu faktornya dari fisik ya, fisik contohnya yaitu tadi yang disebabkan contohnya dari pola makan yang tidak baik sehingga menyebabkan katakanlah lambung menjadi mungkin ada iritasi, mungkin ada inflamasi ya, mungkin ada luka dan lain sebagainya. Nah, itu akan sembuh ketika hanya sebabnya dari faktor fisik saja ya. Nah, itu silahkan ditempuh. Itu juga langkah pertama ya, langkah pertama. Saya juga sama seperti itu dulu ya. Nah, kemudian selain ini masih faktor fisik ya, selain kita mengejar obat katakanlah ya, biasanya kita juga mencoba herbal ya. Herbal itu kalau saya pakainya sih herbal alami ya, alami ya, dari makanan-makanan lah, seperti kita pakai bubur pati irut, kemudian kita pakai labu kuning, kita pakai pisang kepok. Nah, itu semuanya herbal sifat alami, termasuk rajin minum air kunyit. Nah, itu misalkan seperti itu. Yaitu itu kalau permasalahannya faktor fisik itu juga akan membaik, teman-teman ya. Nah, termasuk terapinya ya, terapi secara fisik, contohnya kita mencoba rajin olahraga ringan lah, misalkan olahraga jalan kaki, mungkin kita juga terapi ini mandi pagi ya, mandi pagi dan sore, atau mandi keramas. Nah, itu juga termasuk upaya juga ya. Kalau memang itu faktor fisik, itu biasanya akan cepat membaik ya, itu seperti itu. Tetapi ketika kita sudah melangkah dengan itu, melangkah secara fisik kok masih bandel ya, dalam artian belum terjadi perubahan yang cukup berarti ya, cukup signifikan. Nah, berarti kita harus stepnya naik lagi, teman-teman. Nah, stepnya naik lagi ini yang kedua, yaitu dengan jalan secara psikologis ya. Dengan cara psikologis ini yang hubungannya dengan kejiwaan ya. Ini banyak yang untuk menyelesaikan yang disebabkan oleh faktor psikis ya, dari pikiran, emosi, perasaan ya. Ini harus kita tempuh secara psikologis ya. Secara psikologis contohnya kita ada yang misalkan dirujuk ke psikiater, ke psikolog ya, mungkin kita berusaha ke hipnoterapi, mungkin kita mengikuti motivator, mungkin kita sharing seperti ini hanya mendengarkan sharing seperti ini, itu juga bisa ya. Ini adalah langkah yang kita tempuh secara psikologis ya, secara psikologis untuk mendapatkan pencerahan. Tetapi ya itu, sekali lagi itu hanya jalan. Setelah kita mendapatkan pencerahan, harus kita lakukan prakteknya. Prakteknya apa? Yaitu perubahan sikap kita. Ya, kalau kita nggak merubah diri, ya ajik saja seperti itu. Termasuk apa yang kita rasakan ya menjadi lama bertahan, tidak ada perubahan. Karena itu akan terjadi perubahan ketika kita mulai dari dalam diri kita berubah, itu seperti itu. Nah, biasanya untuk mengubah itu bisa
melalui terapi-terapi yang bersifat psikis juga. Contohnya kita melakukan relaksasi, melakukan meditasi, melakukan afirmasi, ya itu seperti itu ya. Dan ini sebenarnya di konten-konten saya yang lalu juga sudah ada ya. Nah, kali ini saya cuma ingin menandaskan ya, itu tentang afirmasi teman-teman. Jadi intinya ketika secara psikis kita belum membaik, itu kan sumbernya dari pikiran ya. Nah, pikiran ini adalah kecerdasan sadar ya. Sebenarnya tubuh kita ini memiliki tiga kecerdasan ya. Jadi ada kecerdasan sadar, yaitu tentang pikir yang bersemayam di pikiran kita atau di otak kita ya. Kemudian kecerdasan bawah sadar. Kecerdasan bawah sadar ini kecerdasan di setiap sel tubuh kita ya. Nah, ini sebagai pelaksananya. Ketika kita ingin sehat, tinggal kita komando saja ini sebenarnya itu. Nanti akan bekerja dengan sendirinya itu. Kemudian kecerdasan atas sadar. Nah, kecerdasan atas sadar ini yang hubungannya dengan kecerdasan semesta tak terbatas, yaitu yang bersemayamnya di jiwa kita atau di ruh kita itu ya. Tapi kalau bawah sadar ini di seluruh sel tubuh kita. Nah, dalam afirmasi itu sebenarnya sel-sel cerdas di dalam tubuh kita ini siap dikomando ya, siap dikomando. Nah, siapa yang mengomando? Ya bosnya. Bosnya adalah pikiran kita, yaitu kecerdasan sadar kita. Nah, kalau dikomando mereka akan bekerja, yaitu akan bekerja untuk apa? Sesuai dengan komandonya. Kalau kita minta untuk disembuhkan, ya otomatis akan bekerja menyembuhkan. Nah, ini cara memerintahnya itu yaitu dengan mantra afirmasi ya, afirmasi. Maka ini menjadi penting ya, afirmasi itu penting. Bahkan dulu ketika saya masih ini merasakan sensasi-sensasi tidak nyaman itu afirmasi di setiap saat di setiap saat, setiap saya mau melakukan apa saja itu saya jadikan menjadi terapi penyembuhan ya, melalui afirmasi. Contohnya kita misalkan mau makan ya, itu pun saya afirmasi, saya jadikan makanan itu sebagai obat ya. Kita mau mandi ya, saya afirmasi juga ya, membaca mantra bahwa mandi saya sebagai terapi juga, sebagai obat. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang lain. Saya mau minum misalkan ya sama afirmasi seperti itu. Nah, itu menjadi sangat penting. Nah, afirmasi itu sebenarnya kata-kata positif ya, kata-kata positif yang intinya dari kecerdasan sadar atau dari pikiran memerintahkan kepada kecerdasan bawah sadar, yaitu yang berdiam di seluruh sel tubuh kita yang akan bekerja ya. Nah, contohnya ya, ini contoh salah satu ya. Misalkan saya mau minum, katakanlah ya, minum ya, ini saya jadikan obat. Makanya setiap makanan, setiap minuman itu bisa dijadikan obat kalau kita memberikan pesan, memberikan mantra sebagai afirmasi, yaitu seperti itu. Nah, contohnya misalkan saya mau minum ya. Nah, ini contohnya adanya itu minuman apa, kita mau minum apa ya, mau minum air putih ya air putih, mau minum teh ya teh ya, mau minum kopi ya kopi. Nah, itu semuanya itu bisa kita jadikan obat, tergantung afirmasi kita. Nah, contohnya misalkan ya, kita mau minum kopi ya. Ini karena kebetulan saya adanya kopi ini lagi ya, itu tadi agak ngantuk sehingga saya bikin kopi ya. Saya ngopi itu ya sehari maksimal 2 gelas hanya itu. Nah, itu saya sebutkan seperti ini. Nah, afirmasinya seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Atas namamu, dengan kekuatanmu, dengan energi cinta kasihku, aku minum kopi ya, untuk menyehatkan jiwa dan ragaku. Aku menyayangimu, maafkan aku, terima kasih. Nah, kemudian kita minum seperti itu.
Nah, insya Allah itu akan menyehatkan karena sebenarnya di setiap benda itu ada energi yang tersimpan dan energi itu akan mengalir ya, dan kecerdasan tubuh kita itu bak sadarin juga akan bekerja juga sesuai pesan itu seperti itu. Nah, ini sebenarnya materi ini agak dalam ya. Bahasanya cukup panjang ya teman-teman. Maka ini saya sampaikan secara garis besar saja. Mudah-mudahan nanti bisa sharing di konten-konten berikutnya ya, yang masih istilahnya penasaran atau masih belum paham itu seperti itu. Ini hanya untuk sekedar garis besar saja, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Nah itu jadi melalui jalan psikologis ya. Nah kemudian yang ketiga, ketika kita sudah melalui jalan fisik juga belum begitu membaik ya, jalan psikologis juga belum begitu membaik. Nah meningkat lagi teman-teman, yaitu jalan yang ketiga, yaitu secara spiritual. Secara spiritual itu secara keyakinan ya, secara keyakinan bahwa kita kan semua orang punya keyakinan lah. Contohnya kita beragama ya, nah itu sesuai dengan agama kita masing-masing, keyakinan masing-masing. Tetapi intinya adalah kita tingkatkan untuk semakin mendekatkan diri ya. Kenapa kita istilahnya sakit ya? Karena kita menjauh ya. Tetapi kalau kita mendekat, ini semuanya akan baik-baik saja ya. Mendekat dan selaras, itu kuncinya seperti itu. Contoh ya, ketika kita masih cemas ya, kita merasakan serba takut. Nah, itu karena kita lupa ya, kita lupa atau kita menjauh dengan yang Maha Pencipta. Tetapi kita ketika sudah mendekatkan diri ya, yang kita menjadi lebih berani, menjadi tidak takut. Ya ngapain takut, wong kita bersama ya. Dekat ini kan bersama ya, bersama istilahnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, yang selalu menjaga kita, selalu memberikan kasih sayangnya, sehingga kita jauh menjadi lebih tenang, menjadi lebih berani. Pikiran pun bisa menjadi berpikir jernih. Itu dengan cara kita mendekat ya. Nah, ini pendekatan spiritual. Ini kalau dikupas juga panjang ya, tetapi intinya ya, inti untuk mendekatkan diri itu bersyukur ya. Dengan bersyukur kita menjadi mendekatkan diri ya. Kemudian mungkin juga tidak hanya bersyukur saja, otomatis juga ada aplikasinya. Contohnya meningkatkan ibadah, meningkatkan sedekah, mungkin melakukan ritual-ritual sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah itu tingkatkan semua ya. Setelah itu kita juga berusaha sadar diri ya. Sadar itu artinya bisa menemukan kekurangan-kekurangan diri kita dan berani memperbaikinya. Itu ya, itu sadar ya. Kemudian sabar. Sabar itu tetap berjuang ya sebelum sampai tujuannya tercapai. Sebelum sembuh kita masih berikhtiar. Nah, itu maknanya sabar ya. Kemudian yang terakhir kita harus ikhlas. Ikhlas artinya setelah kita berusaha berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita, kemudian selebihnya kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena hidup ini sebenarnya kolaborasi teman-teman. Jadi tidak semuanya milik kita, tapi juga milik Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan finishnya lah. Seperti itu ya. Nah, itu. Maka kita ikhlaskan ya, kita pasrahkan dan kita siap menerima apapun yang diberikan kepada kita. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Ketika kita mohon sembuh karena kita masih dalam istilahnya gangguan ini, ya pasti akan diberi kesembuhan itu sesuai dengan keyakinan kita dan sesuai dengan permintaan kita. Itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ketika kita sudah menempuh secara fisik, secara psikologis, secara spiritual, yang terakhir itu secara sosial, teman-teman. Nah, sering gangguan ini disebabkan oleh permasalahan sosial. Permasalahan sosial itu kadang ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, permasalahan sosial itu sering dipicu oleh hal-hal yang membuat kita baik karena 3 faktor. Yaitu ada faktor pemicunya masalah harta, masalah tahta, masalah cinta. Nah, ketika itu masih mengganjal ya, kita
mengganjal hal itu, ya memang harus dirilis, harus diselesaikan. Itu seperti itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, secara sosial artinya kita memang harus berusaha, istilahnya manusia itu kan makhluk individu dan makhluk sosial ya. Individu kita memahami diri kita sendiri, makhluk sosial kita harus bergaul dengan sesama, bahkan termasuk dengan alam sebaik mungkin. Nah, sebaik mungkin itu coba kita lihat diri kita masing-masing, apakah kita memang sudah baik atau belum, itu seperti itu. Nah, itu harus diperbaiki teman-teman ya. Nah, ukuran baik itu mudah, baik bagi diri kita, juga baik bagi orang lain. Itu teruskan, itu berarti baik ya. Tapi kadang kan baik bagi diri kita ya, tapi belum tentu baik bagi orang lain. Nah, itu maka ukurannya itu baik bagi diri kita juga baik bagi orang lain. Itu lanjutkan saja dengan caranya kita masing-masing. Insya Allah nanti hal-hal yang berhubungan dengan ini, asam lambung, gejala sensitif psikosomatis akan cepat membaik, bahkan sampai sembuh total. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.